Udah, kalau udah kita mulai aja kali ya. Di sini sebelumnya udah ada yang ngerjain daya dukung. Belum, Kak. Belum ya? Ngeri kok aku, Cok. Parah deh Mbak ini. Kalau gitu langsung kita ini aja. Jadi pertama kan kita daya dukung itu kita nentuin dulu untuk si kedalaman fondasi kita mau buat desainnya berapa meter, di kedalaman berapa. Karena ini kan untuk daya dukung gedung A itu kan daya dukung fondasi dangkal kan. Nah, untuk fondasi dangkal itu dibatasin kedalaman fondasinya sampai 3 meter. Sampai sini masih paham? Halo? Paham, Kak. Ya. Makanya di sini dibuat kedalaman fondasinya 2 meter, terus lebar sama nah, untuk daya dukung ini kan ada fondasinya tuh ada fondasi persegi, fondasi menerus sama fondasi lingkaran gitu kan. Nah, di sini diambil untuk di sini pakai fondasi persegi, makanya dia B sama L tuh sama 2 meter. Asumsinya di sini ini asumsi sendiri. DF sama B-nya. Terus untuk ini kan tadi untuk fondasinya itu kan kita bagi 3 zona sesuai yang di pengerjaan yang dikorelasi. Kita yang kemarin ada zona 1 tuh yang CPT, zona C2 itu yang SPT, zona 3 itu yang CPT. Soalnya mau buka. Ntar ya. Izin, Kak, boleh di-record nggak, Kak? Boleh. Record aja. Oke, Kak. Teman-teman ada yang bisa nge-record nggak? Ada yang record? Izin, Kak, ini lagi di record, Kak. Oh iya. Nah, ini kan kemarin dari yang zonasi kita itu yang udah ada di kemarin kita kerjain di korelasi. Nih kan, ada sondir 1, terus BH1 sama sondir 2. Itu kita masukin datanya ke sini. Ke daya dukung ini. Nah, terus yang parameter-parameter yang diambil ini, untuk kayak gamma dry, gamma sat, gamma efektif, dan lain-lain itu, kita lihat sesuai sama DF kita kan 2 meter. Ya kan? Tadi kita asumsinya buat merancang kedalaman fondasinya 2 meter. Nah, terus di data di sini kita lihat untuk di sondir 1, kedalaman 2 meter tuh ada di sini. Di kedalaman 1,4 sampai 4,6 ini. Jadi kita pakai parameter-parameter yang di sini. Untuk masukin gamma, sudut gesek, dan lain-lainnya. Masih paham? Paham, Kak. Sih. Terus kita buat gambarnya dulu biar kita bisa nentuin kasusnya. Soalnya ini pondasinya. Kita lihat di sini kedalaman pondasinya 2 meter, lebarnya 2 meter, terus muka air tanahnya kan ada di data kan? Muka air tanahnya 3,2 meter. Oke, berarti kita buat muka air tanah. Miring.
air tanahnya kira-kira di sini. Udah jelek. Nih, kira-kira di sini ada muka air tanahnya. Terus tadi kedalaman fondasinya kan di kedalaman 2 meter kan? Salah gambarnya. Ini ada permukaan tanah. Terus, oh ya benar. Sini ada fondasi kita. Kedalaman tertanam fondasinya itu tadi DF itu deep foundation, itu kedalaman tertanamnya di sini. Kan tadi di data kita buat 2 meter kan kedalaman tertanam kita. DF sama dengan 2 meter. Terus di sini ada GWL-nya kan tadi. GWL-nya sesuai yang didata. Tuh GWL-nya di sini. GWL kita tadi 3,2 meter. Ini sampai kedalaman 3,2 meter. 3,2 meter. Nah, terus di sini itu ada D kecil. Kalau mau ngelihat materinya di yang sini nih. Untuk ngeliatin kita nanti nentuin hitung daya dukungnya pakai kasus berapa. Ini ada D kecil kan di sini. Mana tadi? Di sini ada D kecil. Karena GWL kita letaknya di sini. D kecil itu jeleknya. D kecil itu tinggal hasil pengurangan antara GWL sama DF. Karena GWL ini kan GWL tadi nih. Nih, di sini GWL-nya, letak GWL sedalam 3,2 meter. Nah, kedalaman fondasinya 2 meter. Makanya yang di sini D kecilnya itu tinggal GWL dikurangin DF. Dapat D kecilnya sama dengan 1,2 meter. Terus kalau udah dapat, ini kan kita udah dapat nih kasusnya. Kalau misalkan dia di sini, kalau kasus 2 itu, jika muka air tanah terletak pada kedalaman D-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari B. Nah, kita tadi sesuai nggak kasus sama ini? B kita kasih di sini. Ini lebar B itu lebar pondasinya ya. Lebar pondasi kita kan 2 meter di sini. B sama dengan 2 meter. 2 meter. Nah, tadi kalau untuk syaratnya, kalau kasus 2 itu D kurang lebih dari 0 dan kurang dari B. Benar nggak dia masuk situ? D kita 1,2 meter, itu kurang dari 2 meter dan lebih dari 0. Benar kan? Berarti kita masuk ke kasus 2. Kalau misalkan kasus 1, kita lihat nih. Dia GWL-nya terletak di sini. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah kedalaman fondasi. Berarti kita nggak masuk kasus 1. Kita masuknya di kasus 2. Ini. Masuk ke kasus 2. Kalau udah masuk ke kasus 2, baru kita bisa ngerjain. Nah, di sini ada syaratnya kan, kalau ngitung Q-nya itu sama dengan gamma dikali DF. Nah, sedangkan untuk suku terakhir persamaan daya dukung diganti dengan ini. Ini gamma bar harusnya. Nah, ntar kan di rumus daya dukung tuh ada rumusnya kayak gini nih. Rumusnya CNC dikali QNQ ditambah setengah B gamma N gamma. Nah, itu tapi tergantung bentuknya di buku. Sini ada kalau misalkan ke fondasi persegi itu rumusnya apa? Nih yang Terzaghi. Oh ya, ini tadi untuk yang Terzaghi dulu ya. Daya dukung fondasi. Nih, fondasi bujur sangkar, fondasi persegi itu rumusnya 1,3 CNC ditambah gamma dikali DF N gamma. Nah, gamma dikali DF ini kan sama dengan Q tadi kan. Di sini gamma dikali DF itu sama dengan Q kali N Q 0,4. Ini 0,4 B gamma N gamma. Nah, untuk di kasus 2 itu gamma yang di belakang sini yang terpengaruh oleh GWL. Nih, yang dipengaruhi GWL.
gamma yang di belakang sini. Kalau gamma yang di sini itu nggak ada pengaruh GWL karena dia key-nya tuh masih key yang di atas ini. Key-nya itu masih key yang di atas ini. Yang key yang pertama. Makanya dia gammanya pakai gamma biasa, pakai gamma dry. Karena belum ada pengaruh dari permukaan tanah atau GWL tadi. Nah, untuk gamma yang di belakang sini, yang di sini, ini baru ada pengaruh si muka air tanahnya. Karena dia pakai gamma yang di sini, pakai parameter yang di bawah fondasi, gamma 2. Nah, balik lagi ke sini, jadi rumusnya itu kan gamma bar itu sama dengan gamma efektif. Gamma efektif kan gamma sat dikurang gamma air. Ditambah D-nya tadi udah ada, B-nya udah ada. Nah, gamma yang di sini pakai gamma dry. Ini gamma efektif sama tadi yang udah dihitung dikorelasi kan. Tinggal dimasukin ke rumus-rumus. Kalau udah dapet kasus 2, kita masukin ke rumus-rumus. Gammanya udah ada dari korelasi, muka air tanahnya juga udah ada, DF-nya tadi kan kita asumsi sendiri, terus B-nya juga kita asumsiin. Untuk kasusnya kasus 2, kalau kasus 2 nggak ada D1, D2 yang ini nggak ada D1, D2 yang ini, adanya dia D kecil. Terus kita ngitung gammanya. Oh, gamma yang di sini belum diganti. Ini harusnya gammanya langsung aja. Kalau yang buat gamma ngitung key ini pakai gamma dry aja. Nih. Dia langsung ngitung key-nya gamma dry dikali DF. Nah, nanti kalau untuk ngitung daya dukungnya, yang di sini, itu baru ada kan pengaruh, ini tadi rumusnya. Agak belibet ya, kalau misalkan agak bingung, bilang aja. Kalau ada yang bingung, langsung ditanyain aja. Nah, kalau untuk ngitung QU yang di sini tadi rumusnya kan sesuai yang di buku ini tadi. Fondasi bujur sangkar, fondasi persegi itu rumusnya 1,3 dikali C. C-nya itu kohesi. Kohesi yang dipakai itu C efektif. C dikali NC, NC, NQ, N gammanya ini kalian interpolasi dari sudut gesek kalian. Sudut gesek kalian kan ada 35, misalkan didapetin ini sudut gesek yang pertama 35,752. Nah, untuk yang Terzaghi itu ada tabelnya sendiri pakai yang General Silveler. Berarti kalau 35 itu dia di sini. Di antara 35 36. Jadi kalian interpolasi nilai-nilai ini dari sini untuk dapetin nilai NC, NK, gamma. Kalau udah didapetin tinggal masukin ke sini. Dapat NC, NK, gammanya. Q-nya tadi kan pakai rumus yang ini. Untuk yang kasus 2, gammanya dikali, ini gamma dry, dikali DF. Nah, untuk gamma yang di belakang sini, itu baru pakai rumus gamma yang ini. Yang gamma bar ini. Udah masuk ke perhitungan, dapat nilai QU-nya. Nah, kalau untuk yang zona 2, ini kan dia fondasinya 2 meter, sedangkan muka air tanahnya di kedalaman 0,5 meter. Kalau muka air tanah di kedalaman 0,5 meter kan berarti gambarnya gini. Kalau untuk yang kasus 2, untuk yang selanjutnya itu berarti muka air tanahnya ada di sekitar sini ya. Ini di sini. Itu ada GWL-nya. Setinggi 0,5 meter. Itu untuk D1-nya di sini. Itu D1 sama dengan 0,5 meter. Nah, untuk D2 yang di sini tinggal dikurangin DF dikurangin D1. Itu dapat D2-nya. Sama dengan 1,5 meter berarti ya. Makanya tadi dimasukin di sini D1-nya 0,5 dan D2-nya 1,5. Nah, kita balik lagi ke rumus ini. Kalau untuk kasus 1, itu ngitung Q-nya pakai rumus ini.
D1 dikali gamma. Untuk gamanya ini gamma unsat atau gamma kering, gamma dry. Ini pakai D1 dikali gamma dry. Terus yang parameter di bawah sininya itu D2 dikaliin gamma efektif karena dia ada pengaruh si GWL-nya, makanya kita pakai gamma efektif. Gamma sat dikurang gamma air. Nih. Gamma untuk ngitung Q-nya. Gamma dry dikali D1 ditambahin gamma efektif dikali D2. Dapat nilai Q-nya. Kalau udah dapat nilai Q-nya, terus masuk ke sini, dia untuk gamma yang di sini, gammanya pakai gamma efektif. Selanjutnya sama untuk ngitung QU-nya. Pakai rumus yang ini tadi. Nih. Untuk gamma yang di belakang sini pakai gamma efektif. Nah, yang ini tadi kan Q-nya udah sesuai yang tadi perhitungan ini. Gamma DF ini Q. Gamma dikali DF itu sama dengan Q. Perhitungannya pakai Q yang tadi, yang Q yang ini. Udah bisa didapat. Terus kita dapat nilai QU. Fs itu kan ada nilainya. Untuk faktor safety itu 1,5 sampai 3, Pak. Kalau di SNI baca aja sendiri. Tuh, tapi biasa yang dipakai 3 biar aman aja kalau untuk ditubes ini. Terus untuk Q allowable-nya tinggal QU dibagi Fs. Dapat hasil Q all-nya. Terus untuk ngitung Q all besar itu tinggal Q all kecil dikaliin luasan si fondasinya. Luasan tapak fondasi. Nih, tapak fondasinya kan bentuknya persegi kita tadi kan. B kali L-nya 2 meter kali 2 meter. Makanya dia di sini dikaliin C17 kuadrat itu B kuadrat karena bentuknya persegi. Terus ini untuk FZ-nya itu dari yang model gedung yang udah di etaps kita cari itu. Pemodelan. Kalau untuk di sini dia langsung pakai misalkan zona 1 itu kan ada nih yang titik 6A, 5A, 4A. Itu diambil yang maksimum. Kalau enggak kalian gak usah dibuat kayak gini juga nggak apa-apa, dicari satu-satu. Jadi untuk yang 5A pakai parameter yang zona 1, 6A juga zona 1, terus dicek FZ sama Q-all. Kalau misalkan Q-all masih lebih besar daripada FZ, berarti dia memenuhi untuk fondasinya. Kalau FZ-nya masih lebih besar, berarti nggak memenuhi. Kalian perbesar apa dimensi dari si fondasinya tadi. Kurang lebih gitu. Kalau untuk kasus 3 itu dia udah terlalu dalam si D-nya ini. Nih kalau D lebih besar daripada B. Itu nggak ada pengaruh muka air tanah. Jadi langsung aja pakai gamma dry untuk gamma-gamma yang lainnya. Hitung diki ataupun gamma yang di belakang tadi. Gamma yang di sini. Nih. Bingung nggak? Soalnya gue ngejelasinnya kayaknya agak bolak-balik. Susah online. Izin bertanya, Pak. Ya? Sebelumnya saya mau nanya lagi sih yang dari awal itu untuk penentuan kasusnya gimana ya, Kak? Kita pakai kasus 1, 2 atau 3. Tadi kan ada syarat-syaratnya itu. Ya. Bisa dijelasin dikit lagi nggak? Oh, boleh. Nih, kalau misalkan nentuin kasus itu, kita lihat dari sini nih, Rano. Kan kita tadi nentuin DF awal kita mau berapa kedalamannya. Misalkan kita 1,5 pun nggak apa-apa. Yang penting maksimal 3 meter. DF ini kedalaman tertanam fondasi. Sampai sini masih paham? Paham nggak? Kak, sorry Kak, motong Kak. Jadi untuk dimensinya itu ambilnya yang persegi ya Kak? Ya basi mau kalian buat fondasi menerus pun nggak apa-apa. Cuman biar gampang aja makanya buat fondasi persegi. Kalau ditubes ini kemarin di angkatan 19 ngerjainnya. Kalau kalian mau buat fondasi menerus atau fondasi lingkaran pun nggak apa-apa. Baiklah Kak. Terima kasih Kak. Kita buat di fondasinya misalnya. Kayak mencerak bawah ini sih. Kita hapus aja yang ada ini. Bentar ya.
Mana sih? Buat baru aja. Nih misalnya kita gambar pondasinya lagi nih. Pondasi kita pondasi 2x2. Sini ada B-nya. B sama dengan 2 meter. Nah, terus kita lihat tadi kedalaman pondasi kita asumsiin 2 meter. Kita buat kedalaman pondasi ini permukaan tanahnya ya. Nih, kedalaman tertanam pondasi kita itu 2 meter. Di sini DF-nya. DF sama dengan 2 meter. Terus kita lihat lagi di sini. Muka air tanah kita dari data sekunder itu 3,2 meter. Yang untuk di zona 1. Yang sondir 1. Muka air tanahnya sedalam 3,2 meter. Berarti masih di bawah sini kan? Muka air tanahnya. Kita tarik garis lagi dari sini ke bawah. Nih, berarti kira-kira ada di sini. Nih, di sini muka air tanahnya. Ada GWL di sini. GWL-nya sedalam 3,2 meter. Nah, terus di sini kan ada jeda nih di sini nih apa? Ada kedalaman di antara kedalaman pondasi yang bawahnya sini, kedalaman tertanamnya sama GWL-nya kan? Halo? Halo. Iya Kak, jarak di antara DF sama ini ya Kak. Nah, iya. Untuk jarak di antara DF sama GWL ini dilambangin sebagai D kecil. Nah, makanya di sini kita buat di sini ada D kecil. D sama dengan tinggal GWL dikurang DF 1,2 meter berarti. Nah, kita lihat di sini. Untuk kasus 1 itu nilai D1 kurang dari DF dan lebih dari 0. D1 kurang dari DF. Kita nggak ada kan nilai D1-nya kurang dari DF. Apa namanya? GWL kita nih. D1 tuh letak kedalaman GWL kita. Di kasus kita tadi nggak kan? GWL kita nggak kurang dari DF kan? Nah, berarti kalau enggak, berarti kita bukan kasus 1, abain kasus 1. Terus kita lihat kasus 2. D kurang dari B dan lebih dari 0. D tadi itu jarak antara DF ke GWL. Jarak antara DF ke GWL kita tadi kan ada 1,2 nih. Bener nggak? 1,2 kurang dari 2 meter lebih dari 0. Dan GWL-nya di bawah kedalaman pondasi. Oh, benar. Berarti kasus kita masuk ke kasus 2 yang untuk yang ini. Ini berarti masuk ke kasus 2. Kak, berarti untuk DF itu 1,5 sampai 3 meter ya Kak kita ngedesainnya. Gimana Kak? Apa? Benar. Untuk ngelihat yang data sekunder tadi kan dari muka air tanah tadi kan dari data sekunder Kak. Itu yang di bagian mananya ya Kak? Yang di bagian Kalau di ininya, di soalnya Kak. Nih, kalau borlok kan ada nih. Di sini. Kotak GWL-nya. Kelihatan nggak kursor? Oh, iya Kak. Kelihatan. Nah, berarti di kedalaman 1,5 meter. Nah, kalau untuk yang sondir, melihatnya di sini. Nih, ini kan sondir 1. Ini juga kan masih sondir 1. Nah, ini kan ada nih, GWL. Nah, GWL nggak ada ini. Nah, ini nih, GWL-nya 4,6 meter. Minus 4,6 meter. Berarti GWL-nya terletak di kedalaman 4,6 meter. Gitu. Oh, baik Kak. Terus apa lagi? Kak, izin bertanya Kak. Mm-mm. Tadi kan kakak bilang kan
tadi kan misal di zona 1 itu kan ada 3 ya Kak. Itu bisa beda gak sih Kak kalau kita ngitungnya 3 atau dan kita ngambilnya itu yang paling maksimal Kak, FZ-nya itu Kak. Bisa beda apanya? Bisa beda hasilnya itu loh Kak. Kayak misal FZ yang paling besar itu kan di 2A misal Kak, di 2 zona 1. Dan ternyata kalau kita cek ketiga-tiganya Kak, itu yang terbesar hasil terzaginya itu bukan dari 2A itu Kak. Ini kan zona 1 kita misalnya 6A, 5A, 4A nih. Ya Nah, Kak. kita pilih yang maksimum, ya pasti sesuai itu. Kalaupun kita masukin yang misalkan yang maksimum di 6A nih, terus kita jabarin juga yang kita bandingin antara Q-all yang di 5A sama FZ-nya sama 4A sama FZ-nya. Kan tetap aja FZ-nya pasti masih lebih besar yang 6A kan, pasti aman dia sebenarnya yang 5A sama 4A nih juga. Makanya yang di sini diambil yang maksimumnya aja. Yang di sini. Nih FZ-nya. Yang maksimumnya aja. Karena kalaupun diambil yang misalnya 5A sama 4A, pasti nilainya kan masih lebih di bawah yang 6A ini kan FZ-nya. Jadi pasti aman. Pasti memenuhi. Baik Kak, terima kasih Kak. Yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Masih bingung cara ngerjain gimana? Ini yang sama gue nggak ada yang nanya loh. Ini dari tadi yang asistennya orang ini yang nanya. Kak bisa jelasin lagi nggak Kak zona-zona tadi Kak? Maksudnya gimana ya Kak? Belum cun Kak. Zona-zona yang mana? Ini. Yang barusan ditanyain sama Michael tadi Kak. Oh, kan dia nanya tadi kalau misalkan ini kan di sini kan zona 1 nih cuman pakai FZ-nya 1 kan. Sedangkan yang di zona 1 itu kan kalau misalkan kita berdasarkan gambar yang di sini nih. Yang masuk ke zona 1 itu kan ada 3 pondasi kan? Kalau yang di data etaps kita. Ini gambarnya. Nih. Nih kalau di sini. Zona 1 itu kan di sini kan dia, sondir 1 kan. Iya Kak. Nah, di sini kan ada ini. Ada yang titik di sini, ada titik pondasi di sini sama titik pondasi di sini kan? Itu kayaknya bangunan yang bertingkat deh Kak. Oh, ini yang bertingkat ya? Mana yang lantai 1? Oh, ini nih ya. Ini nih yang misalkan yang gedung A nih. Kan kita sondir satunya letaknya di sini kan. Nah, kan ada 3 titik ini di sini. Di sini sama di sini kan. Untuk yang zona 1. Kemarin kan udah kita bagi zona, ini zona 1, terus yang tengah ini zona 2 pakai data borlog, yang pinggir sini pakai data sondir 2, itu untuk zona 3 ya kan. Nah, terus kemarin kan kita udah ngerjain etapsnya. Nah, kita lihat di sini titik-titiknya. Nah, di sini tuh titiknya untuk yang zona 1 itu ada 4A, 5A, 6A misalnya. Kan FZ-nya udah kita dapetin dari etaps, ya kan? Udah dapet FZ-nya. Nah, terus kita cari nilai maksimum dari ketiga titik ini nih. FZ yang maksimum itu ada di 6A, 5A, 4A. Misalkan di sini FZ maksimum ada di sini kan. Ada yang di 5A nih. Nah, makanya yang di daya dukung di sini yang dimasukin FZ-nya cuma yang 5A buat zona 1. Sebenarnya kan di zona 1 tuh ada 3 titik pondasi sih. Ya kan? Nah, kenapa di sini cuma dimasukin salah satu? Karena kita udah masukin yang maksimum. Berarti yang di bawahnya pun udah pasti aman, ya kan? Q-all udah pasti lebih besar daripada FZ-nya. Karena kita udah masukin yang di zona 1 ini FZ yang terbesar. Jadi yang 2 lainnya pasti aman. Gitu. Berarti Kak zona-zona tadi 4A, 5A, 6A itu titik pondasinya ya Kak? Ini titik pondasinya nih. Oh, Titik pondasi yang di etaps. Ini kan ada lengkap. Izin bertanya Kak. Heeh. Nah itu kan udah misalnya kan di etaps itu dapat FZ semua ya Kak. Iya. Nah tapi di momennya misal di momen X itu dia itu 0 Kak. Nah itu gimana Kak?
FZ-nya masih bisa dipakai atau gimana kak? Kok MX-nya 0? Tahu ada yang kayak gitu kak? Harusnya kemarin nggak 0 itu. Belum dijepit berarti kalau Tumpuanmu apa? udah jepit belum, Dem? Iya, tumpuan. Udah bang, udah kak. Kamu Ada bebannya yang berarti ada yang kurang masukin. iya. Soalnya nggak mungkin 0. Oh iya mungkin. Kalau tumpuanmu masih sendi atau roll, itu kemungkinan roll ada, Dem. Mm-mm. Oh, Kalau udah dijepit harusnya nggak 0. oke kak. Masih kak bang. Mm-mm. Ini ngerjain ini hati-hati bener di gamma ini ya. Soalnya beda-beda gamma kan. Nih, kalau misalkan ini catatan jelek. Nih kalau yang di kasus 2 itu kan pengaruh. Yang dipengaruhi GWL itu kan parameter yang di bawah sini. Makanya dia yang cuman gamma yang di belakang sini yang terpengaruh. Sedangkan nilai Q-nya kan Q yang di atas ini, dia tanahnya. Makanya dia nggak ada pengaruh GWL, makanya pakai gamanya gamma dry. Kalau untuk kasus 1, itu kan gamanya memang gamma di sini kan. Itu udah ada pengaruh GWL di sini. Makanya yang Q yang di sini itu udah pakai gamma yang terpengaruh dari si GWL. Untuk gamma yang di belakang sini gamma biasa. Karena yang di bawah sini udah biasa nggak ada pengaruh GWL yang di sini lagi. Ada yang mau tanyain lain? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya Sip. ini tanya kak. Mm-mm. Di pondasi dangkal itu memungkinkan nggak sih kak, kayak misalnya di kedalaman 1,5 meter itu kita udah buat pondasi batu kali itu kak. Nah terus misalnya sampai 3 meter itu dibuat footplate lagi gitu kak di kolom yang sama, itu bisa nggak sih kak? Dibuat kolom. Apa? Footplate, pondasi footplate lagi gitu kak di bawah batu kalinya. Kalau misalkan udah kuat, ya nggak perlu lagi sih. Makanya tergantung tadi yang dapat kita kiolnya berapa. Kalau kiolnya udah memenuhi ya nggak usah lagi. Kalau memungkinkan nggak tuh. Kalau misalkan tanahnya terlalu lunak mungkin aja terjadi ya. Gini, paling maksudnya demo itu kalau yang fondasi footplate-nya itu kan langsung ke transfer bebannya itu transfer langsung dari kolom kan, Dem. Mm-mm. Jadi footplate itu langsung dari kolom kan. Sedangkan kalau batu kali itu umumnya ke slope-nya dia gitu, Dem. Ngenahan slope-nya. Walaupun slope itu sebenarnya kolom gantung juga namanya. Cuman biar lebih kuat dikasih fondasi ini apa namanya? Batu kali gitu biasanya, Dem. Fondasi batu kali yang manjang gitu loh. Fondasi menerus namanya kalau kayak gitu. Mm-mm. Itu, Dem. Ngejawab nggak, Dem, kira-kira? Menjawab bang, makasih bang. Gampang kan ini? Bisa lah harusnya. Ya kan? Malam ini kelar berarti. Gampang kan tadi? Cuma nyari key, nyari gamma. Udah, nyari key all. Kalau yang buat Kalian tadi udah sampai mana kelasnya? kelas AB belum belajar. Terus masih pertemuan 1. Pertemuan 2 baru pengenalan kayaknya. Kelas CD mah udah nggak sih kelas CD? Sudah kak? Nah, Nah, easy berarti, Dem ya. Enggak juga bang. Emang kamu sampai mana, Dem? Belajarnya sama Bu Julita kemarin. yang di buku hijau itu ada semua sebenarnya rumus-rumusnya. Nih. Ini buat yang Meyerhof. Ini rumusnya sepanjang ini kalau buat Meyerhof. Itu dia ada faktor bentuk, faktor kedalaman, faktor kemiringan. Sama ini NC-NCN gamma ini. Yang dari tabel, tinggal diinterpolasi aja. Ini tabelnya. Terus kalau FCS, FKS, F gamma S,
Ini faktor kedalaman itu rumusnya dari sini nih. Tinggal dilihat aja. Udah sampai eksentrisitas tuh. Pondasi dangkal nggak ada eksentrisitasnya. Ada Jis. Apa? Ada. Emang ada EB per EL itu? Ngaruh? Eksentrisitas itu ada ketika titik fondasi itu loh. Gaya dari kolomnya itu nggak di tengah-tengah. Iya, yang miring-miring itu kan? Iya, Yang ada sudutnya. Mm-mm. Oh, yang kayak UTS kita itu ya? Ya, kayak UTS. Nanti tebus kalian daya dukung fondasi dangkal ini sampai UTS kalian. Nih, Jadi UTS. serius aja belajar nanti kalian gampang ngertiin UTS. Betul, nah ini nih, eksentrisitas ya. Itu jawaban UTS ya, Kak? Iya. Jus. Tapi kan nggak tahu betul apa salah. Tapi jadi asisten loh. Berarti udah tahu kan artinya jawabannya. Oh iya. Sembari nunggu Ajis, ada yang mau ditanya lagi nggak? Bang, mau nanya, Bang. Mm-mm. Sebenarnya saya masih bingung ini loh, Bang. Misalnya mau dibuat pondasi 2 meter gitu, Bang. Nah, terus di kedalaman 2 sampai 3 meter ternyata tanahnya itu non kohesif atau pasir gitu, Bang. Nah, itu terus di bawahnya ada lempung, ada lanau gitu. Itu sebenarnya yang mempengaruhi di atas pondasinya itu atau yang di bawah pondasinya, Bang? Kalau buat daya dukung yang mepet sama fondasi, itu kan nanti sebenarnya semuanya pengaruh. Itu kan nanti ada gamma terus suruh geser atau yang lainnya kan. Nah itu kan nanti kamu masuk ke parameter perhitungan daya dukung kan. Berarti semuanya itu berpengaruh. Cuman nanti ketika berpengaruh banget itu ketika nanti di penurunan. Jadi yang kalau kamu hitung itu yang lanau aja. Gitu, Dem. Ngejawab nggak, Dem? Ya, Bang, maksudnya. Tadi mau nambahin nggak, Jis? Iya, yang lempung sama lanau. Yang pengaruh buat penurunan. Nih, ada gambarnya nih, ntar aku tunjukin. Di DPT kemarin, ada gambar ini nih. Kalau gambar keruntuhan akibat daya dukung itu kayak gini nih dia. Nih. Jadi ntar kayak pondasinya tuh miring gini nih. Nah, makanya yang parameter yang berpengaruh tuh parameter tanah di bawah si pondasi, kayak yang tadi Ketut bilang itu. Bentuknya begini. Pondasinya. Apa sih bahasanya ini tuh? Kayak keangkat gitu. Itu guling, geser, sliding itu jenis keruntuhan. Sama yang daya dukung. Kalau yang di DPT kemarin kan ada ini. Guling, geser, daya dukung. Udah paham belum yang lain? Insya Allah, Bang. Besok kalian ada kelas gak?
Besok ada kelas ke online rel jam 8, lalu rekfon untuk kelas AB online, CD offline Kak. CD online juga kak. CD online juga kak. Online. Jangan-jangan digabung itu kelasnya. Gimana bang? Digabung paling kelasnya itu. Dosen luar biasa gitu. Iya, sama Pak Andis kemarin. Oh, itu gabungan ABCD aja. Kalau kemarin CD katanya, tapi nggak tahu gimana jadinya kak. Kayaknya ABCD kak. Ya udah kalau ada kelas. Recordnya aman nggak, Cel? Recordnya. Aman bang. Oke, sip. Kalau emang masih bingung cara ngerjainnya, terus mau nanya-nanya gue besok di Tera. Kalau nggak kelas. Kalau kelas ya kelas aja. Di Wiko Kak. Iya. 3.000. Udah nih. Sepertinya sudah Kak. Mau nanya Kak, berarti kalau untuk yang gedung B itu yang pakai pondasi dalam ya Kak? Oh, oke. Untuk dari dukung ini Mayor Haftar Zagi yang dikerjainnya. Jangan lupa itu tugas individu juga ada. Nanti kalian bagi tugas aja biar sama-sama bisa. Biar cepat juga. Iya. Kan udah dibagikan 2 orang. Ada yang Terzagi sama Mayor Haf. Kerjain aja. Oh iya, tadi ada yang SSS-in nggak? Ada Kak. Siapa, Lita ya? Iya Kak. Ntar tolong kirimin sih ke gua ya. Baik Kak. Makasih. Udah kalau nggak ada tutup aja kali ya Tut. Jis, boleh Jis.